Dan kita ke informasi pertama, pemirsa. Setelah 1 bulan menjadi DPO polisi, seorang residivis pencurian motor di Kota Padang, Sumatera Barat ini akhirnya diringkus polisi. Dan lucunya nih, Arlisa dan juga pemirsa, saat penggerebekan tersangka malah ngumpet di bawah tempat tidur lantaran takut ditangkap. Ngumpet dulu, ngumpet. Tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang bergerak melakukan penggerebekan terhadap salah satu rumah di daerah Tui, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Saat dilakukan penggerebekan didapati tersangka bersembunyi di bawah kolong tempat tidur di salah satu kamar. Penangkapan tersangka diwarnai isak tangis pihak keluarga yang tidak mau tersangka dibawa polisi. Tersangka atas nama Diman bahkan juga berusaha melarikan diri saat polisi melakukan pengembangan pencarian barang bukti. Polisi akhirnya melumpuhkan korban dengan timah panas agar tidak melarikan diri. Diketahui tersangka sudah 1 bulan menjadi target operasi polisi atas kasus curanmor dan pencurian kabel tower dengan belasan TKP di Kota Padang. Bersama barang bukti, tersangka digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Yang bersangkutan berusaha mengelabui petugas, tim-tim kita bersembunyi di bawah kasur. Untuk dasar kita mengamankan kemarin tuh laporan masyarakat tentang curanmor, pencurian sepeda motor roda 2, yang TKP-nya di daerah Kelok Belimbing, di Kecamatan Kuranji juga. Namun setelah kita interogasi, kita mendapatkan informasi dan TKP yang dilakukan tersangka di tempat lainnya, yaitu berupa kabel-kabel instalasi tower. Atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Bu ya, tobat ya kalau sudah dilepaskan dari tahanan begitu ya, kembali ke masyarakat untuk berbuat baik lagi. Malah nggak kapok, malah melakukan kejahatan, terus ngumpet lagi ya. Ngumpet, tapi mirisnya ini keluarganya justru mendukung, anggota keluarga ini tetap melakukan aksi kejahatan dan justru menolak ditangkap polisi. Ini keluarganya juga harusnya juga mendukung ya, agar anggota keluarganya yang baru bebas ini ya kembali lagi ke jalan yang lurus. Iya, harusnya begitu. Nah, ada lagi nih Arlisa dan juga pemirsa, polisi menangkap 3 pelaku penganiayaan mahasiswa di Medan, Sumatera Utara. Saat menganiaya korban, pelaku mengaku sebagai anggota kepolisian. Wah, berani-beraninya. Inilah detik-detik saat unit reskrim Polsek Medan Sunggal menangkap 3 pelaku penganiaya seorang mahasiswa UNSU bernama Abzi Hulani. Dari ketiga pelaku, 1 orang diketahui merupakan kepala desa. Saat penangkapan, pelaku sempat menolak untuk dibawa petugas, meski pada akhirnya pelaku berhasil diamankan polisi. Sebelumnya, peristiwa penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap korban sempat terekam CCTV. Peristiwa ini berasal dari adanya peristiwa laka lantas yang melibatkan korban dan pelaku. Pelaku yang emosi melakukan penganiayaan kepada korban. Korban diketahui juga ditakuti para pelaku dengan mengaku sebagai anggota kepolisian. Hingga korban dianiaya para pelaku dan ponsel miliknya dirampas oleh pelaku. Saudari inisial NI ini adalah yang mengaku sebagai kadif Reskrim Polsek Medan Sunggal, ya, yang telah menitik korban dan menyambar rambut korban dan memaksa korban naik ke atas sepeda motor. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 365 terkait kekerasan dan pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Kediri Kota gelar rekonstruksi santri tewas dianiaya pasca menetapkan keempat tersangka. Sementara itu terkuak fakta lain, pesantren tempat korban menuntut ilmu agama ini ternyata tidak memiliki izin operasional. Untuk melengkapi berkas perkara tewasnya Bintang Balkis Maulana, santri Ponpes Al-Hanifiyah di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur oleh temannya sesama santri, Satreskrim Polres Kediri Kota melakukan rekonstruksi. 55 adegan diperagakan keempat tersangka.
meliputi 3 adegan di TKP pertama, 12 adegan di TKP kedua, dan 40 adegan di TKP ketiga dalam 3 waktu, yakni tanggal 18, 21, 22, dan 23 dini hari. Seluruh pelaku memiliki peran penting karena semua melakukan kekerasan terhadap korban secara berulang yang menyebabkan korban tewas. Supaya ada kesesuaian antara keterangan tersangka, keterangan saksi dengan yang dia perbuat, supaya sesuai antara keterangan dengan yang dilakukan. Jadi sampai saat ini semuanya masih sesuai dengan apa yang sudah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Sementara itu, terkait kasus tersebut, Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kemenak Jawa Timur, Muhammad Asadul Anam, menyatakan Pondok Pesantren Al-Hanifiyah, tempat korban menuntut ilmu agama, tidak memiliki izin operasional. Keberadaan ponpes tersebut belum memiliki izin operasional pesantren. Santri sekitar 74 putri dan 19 putra, dan kegiatan ponpes dimulai tahun 2014. Muhammad Asadul Anam menambahkan, karena Ponpes Al-Hanifiyah tidak mengantongi izin, maka Kanwil Kemenak Jawa Timur tidak bisa melakukan tindakan secara administrasi dan hanya bisa menghormati proses hukum di kepolisian. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Dokter spesialis loh Arlista dan juga pemirsa, dan yang sangat disayangkan setiap ada kasus pelecehan seksual yang terjadi ketika perempuannya melaporkan itu bukannya dibantu malah diremehkan, bahkan nggak dipercaya. Kalau kita dengar tadi statement dari pihak rumah sakitnya itu kan dilihat dulu diinvestigasi dulu segala macam. Iya memang, tapi kan perlu ditelusuri juga track record si dokter selama ini bagaimana. Jangan-jangan ini sudah terjadi beberapa kali, tapi tidak ada yang berani melaporkan. Dan mirisnya lagi, ini bukan pasiennya, tetapi istri pasiennya. Tiba-tiba si oknum dokter ini berinisiatif untuk memberikan suntikan yang katanya vitamin. Namun anehnya, setelah mendapatkan suntikan vitamin yang dimaksud dokter, istri pasiennya malah pingsan, malah pusing dan akhirnya pingsan. Lalu bangun-bangun bajunya sudah tersingkap. Ya siapa yang tidak langsung punya pikiran, oke, saya habis dilecehkan. Nah ini kan otomatis ada rasa shock ataupun ketakutan tersendiri dari si istri. Istrinya juga masalahnya ini lagi hamil muda, Dian. Ini semoga ya untuk kasus ini segera diusut sama polisi, walaupun untuk sanksi administrasi dari pihak rumah sakit. Iya, dari pihak rumah sakitnya memang sudah dipecat, tapi tetap proses hukum harus tetap berjalan. Setuju. Dan benar-benar harus ditegakkan masalah pelecehan seksual ini, nggak bisa dibiarkan. Dan Arlista ini nggak cuma seorang dokter spesialis yang melakukan pelecehan seksual. Ini yang juga nggak kalah memalukan, ini di institusi pendidikan. Kita tahu ya beberapa waktu lalu ada rektor dan sekarang sudah aktif dari Universitas Pancasila, ETH, menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan pelecehan seksual di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Ya, pemirsa, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah memeriksa rektor nonaktif Universitas Pancasila Edi Tut Hendratno terkait kasus dugaan pelecehan seksual. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari menyebut proses pemeriksaan ini masih dalam rangka penyelidikan. Sementara itu kuasa hukum rektor nonaktif Universitas Pancasila Faizal Hafid menuding laporan dugaan pelecehan seksual yang dilayangkan korban adalah politisasi. Ia pun menyebut bahwa laporan yang disampaikan korban ke polisi semata-mata untuk membunuh karakter kliennya jelang pemilihan rektor. Mas, Mbak sekalian, jadi ini terlapor telah hadir di Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk dilakukan pengambilan keterangan atas laporan saudari RZ. Ya, pemeriksaan berlangsung selama 2 jam dalam rangka penyelidikan. Untuk LP yang satu lagi, yang pelapornya adalah saudari DF, itu nanti akan dijadwalkan pengambilan keterangan dalam rangka penyelidikan di hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024. Jadi untuk kedua kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan. Jadi kalau tidak ada pemilihan rektor, maka kasus ini tidak akan ada LP. Karena kasusnya itu dianggap waktu-waktu yang lama. Seharusnya apabila
dirasa memang benar terjadi kejadian tersebut, laporkan sesegera mungkin. Bahwa kalau tidak ada pemilihan rektor, maka tidak akan ada laporan. Karena prosesnya beririsan dengan hal tersebut. Dan ini yang sangat merugikan klien kami, di mana beliau sangat berprestasi, diakui oleh banyak pihak, banyak memberikan kontribusi positif buat Universitas Pancasila, dan seluruh sivitasnya diakui juga oleh Gatan Saleh, pelaku penembakan kantor travel di Jalan Jatinegara Timur, Jakarta telah diringkus oleh polisi di kawasan Bogor, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan sementara, penembakan terjadi setelah pelaku dan korban berselisih dan cekcok melalui pesan singkat WhatsApp. Pelaku juga mengaku bahwa senjata api yang digunakan telah dibuang ke aliran Kali Ciliwung. Saat ini polisi masih terus mendalami dan memeriksa pelaku, sementara pelaku disangkakan pasal 338 Junto, pasal 53, tentang percobaan pembunuhan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sesuai hasil penyidikan, status GSH dapat ditingkatkan menjadi tersangka, dari saksi menjadi tersangka. Ini sesuai alat bukti yang ada yang dapat disita oleh para penyidik Polres Metro. Sementara dari hasil olah tempat kejadian perkara di kantor travel korban, polisi menyita barang bukti berupa peluru dengan kaliber 7,65 mm. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, sejumlah bangunan di kawasan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ambruk. Ya, diduga curah hujan tinggi menjadi pemicu pergeseran tanah dan mengakibatkan bangunan roboh. Detik-detik saat bangunan Sekolah Dasar Negeri Babakan Talang di Desa Cibeduk, Bandung Barat, Jawa Barat ambruk. Seluruh bangunan ruangan kelas rata dengan tanah pada Kamis pagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena belum ada kegiatan belajar mengajar. Akibat peristiwa ini, aktivitas sekolah pun diliburkan sementara waktu. Diduga ambruknya bangunan sekolah disebabkan adanya pergeseran tanah setelah selama sepekan kawasan ini diguyur hujan. Ada pergeseran tanah, ya. Pertama, bangunan yang terdampak itu sekolah, ya. Anak-anak dipindahkan ke MTS. Kemudian ada 2 rumah yang saat itu terdampak. Berdasarkan hasil investigasi sementara dari BPBD Bandung Barat, pergerakan tanah mulai terjadi sejak kemarin dan hingga kini mengancam sejumlah rumah warga lain. Sementara itu, warga diimbau untuk selalu waspada dengan pergerakan tanah susulan karena curah hujan masih tinggi. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ya, Arlisa dan juga pemirsa, di musim penghujan seperti ini memang tanah bergerak, banjir dan juga longsor sangat perlu kita waspadai seperti itu. Tapi ada juga yang tak kalah penting untuk kita ingat bahwa memasuki musim hujan, kasus demam berdarah di Jawa Barat ini sangat meningkat. Iya, dan kita simak informasinya pemirsa. Di saat musim penghujan, masyarakat harus waspada dengan meningkatnya penyakit demam berdarah denggi atau DBD. Di Jawa Barat, penderita DBD pada periode Januari hingga Februari 2024 mencapai lebih dari 5.000 pasien, dengan angka kematian mencapai 41 orang. Kasus DBD terbanyak di Jawa Barat berada di Kabupaten Bandung Barat, yakni sebanyak 626 orang terjangkit dan 5 orang diantaranya meninggal dunia. Pada bulan-bulan Januari, Februari, Maret, April itu biasanya kasus DBD akan meningkat. Seperti di tahun ini sudah dilaporkan adanya sejumlah sampai bulan Februari itu adanya 5.552 kasus. Ya, sedangkan pada tahun kemarin itu ada di bulan yang sama dari sampai bulan Februari itu ada 3.615 kasus. Pihak Dinas Kesehatan mengimbau warga untuk melakukan gerakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menutup tempat penampungan air, serta menggunakan obat anti nyamuk jika diperlukan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Masih di iNews Today pemirsa, bersama saya Arisa Hadi dan rekan saya Dian Mirzani. Lagi-lagi kita bahas mengenai harga beras yang bikin pusing ibu rumah tangga. Ya. Betul pemirsa, ini harga beras medium di Pasar Kota Bandung, Jawa Barat ini kembali naik Rp1.000 menjadi Rp16.000 per kilogramnya. Iya, harga beras tak kunjung waras ya. Iya. Tidak hanya beras pemirsa, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai.
Nah, di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, harga cabai mencapai Rp100.000 per kilogram. Menjelang bulan suci Ramadan, harga sembako di Pasar Kosambi, Kota Bandung kembali mengalami kenaikan. Beras kualitas medium mengalami kenaikan harga dari Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Beras medium yang semula berkisar Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp16.000 per kilogram. Tak hanya mahal, ketersediaan stok beras premium juga langka di pasar tradisional Bandung. Akibat kenaikan ini, para pedagang mengalami penurunan daya beli masyarakat sebesar 30%. Beranjak di kisaran paling murah tuh 16, itu yang medium. Kalau yang premium paling murah 17 sampai 20. Sementara itu, harga komoditas lainnya juga turut mengalami kenaikan harga. Seperti yang terjadi di Pasar Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kenaikan harga paling signifikan terjadi pada komoditas cabai. Kenaikan harga mencapai 100%. Cabai merah melejit dari semula Rp50.000 menjadi Rp100.000. Cabai rawit merah dari Rp50.000 menjadi Rp80.000. Naiknya banyak? Naiknya banyak sekali naiknya. Dari berapa Bu semula Bu? Dari 50 sampai 80 Mas. Sekarang 100.000. 100 ya. Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi melonjaknya komoditas pangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, ini pelan-pelan harga beras naik ternyata juga diikuti sama harga sembako lainnya, salah satunya adalah cabai. Nah ini mungkin harus mencari alternatif nih ibu-ibu kalau misalkan cabai. Pencinta pedas ya. Pencinta pedas, kalau nggak ada cabai mungkin bisa coba lada. Iya sih, agak pedas juga. Tapi walaupun pedasnya berbeda, tapi kayak ya udah yang penting ada pedas-pedasnya. Pedasnya di tenggorokan ya. Iya. Dan kita akan informasi masih mengenai tentang beras mahal pemirsa. Ini unik karena pria di Ponorogo, Jawa Timur memberikan mahar 2 karung beras kepada calon istrinya. Iya, ini mengambil momentum gitu ya. Sang pria mengaku mahar unik ini sebagai pengingat pernikahan mereka bersamaan dengan harga beras yang sangat mahal. Inilah prosesi akad nikah Irwan Sokip dan Ikrimah Zakia di Desa Grogol, Kecamatan Sawu, Ponorogo, Jawa Timur. Saat akad nikah, Sokip menyerahkan beras 50 kg sebagai mahar. 2 karung beras kemudian diletakkan di depan pelaminan sebagai hiasan. Sokip mengaku mahar unik ini sebagai pengingat pernikahan mereka bersamaan dengan harga beras yang sangat mahal. Beras ini juga merupakan hasil panen padi dari sawahnya. Nah, ini harga beras lagi melonjak dan harganya itu tinggi, maka dari itu kami berinisiatif menggunakan mahar beras, dan dari pihak perempuan pun menyetujui apa yang saya berikan. Peristiwa ini pun menjadi viral di media sosial dan mendapat banyak tanggapan warganet. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Beras itu tadi gimana? 50 kilo loh, jangan main-main Arista. Kita bisa makan berbulan-bulan sama sekeluarga se-RT mungkin ya. Tapi karena pengantin baru mungkin 50 kilo ini bisa setahun atau 2 tahun baru habis dia. Bagi-bagi lah ya sama tetangga Bagi-bagi ya. sama tetangga. Ya pemirsa, kita akan informasi berikutnya. Ini ada ratusan pengunjuk rasa. Ini berunjuk rasa di depan Istana Negara memprotes harga pangan yang terus melambung tinggi. Betul, para pengunjuk rasa yang berasal dari kalangan buruh ini menuntut revisi sejumlah undang-undang serta mengkritik proses pemilu 2024 yang dituding penuh kecurangan. Ini kita menyuarakan jeritan rakyat Indonesia. Ratusan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia berunjuk rasa di kawasan depan Istana Negara. Mereka membawa 3 tuntutan, mulai dari menurunkan harga bahan pokok, mencabut Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, dan menegakkan pemilu bersih. Unjuk rasa digelar karena harga bahan pokok yang melambung tidak diikuti dengan kenaikan upah buruh yang memadai. Mereka juga menuding pemilu 2024 penuh dengan kecurangan. Salah satu indikasinya yakni hitung cepat hasil pemilu 2024 melalui aplikasi Sirekap yang tak bisa dipercaya. Yang paling depan benderanya bendera Partai Buruh. Pemirsa, dugaan kecurangan pemilu melalui aplikasi Sirekap ini diakui
kusut dan semrawut. Ya, atas masifnya kecurangan pemilu, Partai Perindo mendesak pemilu ulang. Lebih dari 2 pekan usai pelaksanaan pemilu, hingga hari ini dugaan kecurangan masih masif disuarakan. KPU sendiri mengakui aplikasi Sirekap kusut semrawut. Terbaru, KPU mengaku sudah mengoreksi anomali perolehan suara di 154.541 TPS. Data anomali itu saya kira teman-teman sudah paham ya, bahwa hasil unggah foto form C hasil itu yang di-scan, lalu kemudian hasil pembacaannya anomali, dan kemudian kami lakukan koreksi secara bertahap mulai 15 Februari sampai dengan hari ini. Jumlahnya adalah sebagai berikut. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden sebanyak 154.541 TPS, 154.541. Yang kedua, untuk pemilu DPR RI sebanyak 13.767 TPS atau 13767 TPS. Untuk pemilu DPD sebanyak 16.450 TPS atau 16450 TPS. Sementara untuk data anomali, temuan data anomali dan kemudian hasil koreksinya untuk pemilu DPRD provinsi itu dikerjakan oleh KPU provinsi, dan kemudian untuk pemilu DPRD kabupaten kota di PDI Perjuangan, PKS, Partai Nasdem, PKB, hingga Partai Perindo kompak menyuarakan kecurangan pemilu. Selain itu, Partai Perindo mendesak untuk diadakannya pemilu ulang. Masyarakat juga bisa melihat secara langsung terhadap Sirekap ini dan mereka tidak mengetahui secara sungguhnya apa yang terjadi. Karena ketika KPU menyatakan bahwa prosesnya sudah benar, tetapi hasilnya lagi-lagi tidak pernah benar. Untuk itu, sebagai bagian dari sikap Partai Perindo yang selanjutnya adalah kita minta agar pemilu baik terkait dengan Pilpres maupun Pileg yang hari ini kita tidak tahu terkait dengan kebenaran hasil yang ada, maka Partai Perindo mengajukan pemilu ulang. Pemilu ulang ini menjadi sangat penting dan sekaligus menjadi pelajaran bagi demokrasi kita agar penyelenggara tidak main-main. Partai Perindo secara tegas menyatakan pemilu bukan sekedar deretan angka, melainkan legitimasi adalah yang utama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah mahasiswa elemen masyarakat akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Para pendemo menolak hasil pemilu 2024 yang dianggap banyak terjadi kecurangan. Gerakan Masyarakat 1 Maret atau GEMA 01 dan 03 serta sejumlah elemen masyarakat lain akan menggelar aksi demonstrasi pada siang hari ini. Sejak pagi tadi, petugas kepolisian berjaga guna mengamankan jalannya aksi. Ada sejumlah tuntutan utama yang akan disampaikan oleh demonstran pada aksi nanti, diantaranya adalah menolak hasil Pilpres 2024, mengganti komisioner KPU dan menuntut untuk dilakukannya Pilpres ulang. Selain itu, demonstran juga meminta agar pemerintah segera menurunkan harga sembako. Dan pemirsa, pesta rakyat yang diduga banyak kecurangan hingga memunculkan wacana hak angket. Selain itu, harga sembako dari hari ke hari terus menangkak naik. Sementara pemerintah sibuk memberi gelar kehormatan. Bagaimana nasib negeri ini? Kita akan membahasnya bersama dua narasumber kita. Ada siapa aja, Arlista? Ada peneliti utama politik BRIN, ada Profesor Siti Zuhro dan Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan. Selamat pagi Pak Nainggolan dan Prof Siti. Apa kabar, sehat? Selamat pagi. Baik. Selamat pagi Mbak Ika dan Mbak Arlista. Iya. Mbak Dian. Oke. Iya. Oke, saya mungkin ke Pak Nainggolan dulu. Pak Nainggolan, ini beragam unjuk rasa ini masih terus bermunculan nih, mulai dari menuntut transparansi pemilu sampai meminta menurunkan harga sembako. Kalau menurut Anda, ini gerakan-gerakan yang ada di bawah ini bagaimana?
Ya, pertama terima kasih, ini saya lagi menuju DPR RI ya. Iya. Karena teman-teman di sana yang berunjuk rasa mengundang saya untuk orasi. Masih macet, Bang? Macet nggak, Pak? Iya, saya baru berangkat sih, masih di Lenteng Agung ya. Jadi saya sangat mengapresiasi langkah mereka. Ya, saya diundang oleh gerakan masyarakat perubahan. Ya, tapi habis Jumat saya orasinya. Nah, saya mengapresiasi karena apa? Karena inilah tradisi yang baik untuk sebuah bangsa. Kalau dia dicurangin, ya dia merasa haknya terganggu, mereka harus marah. Nah, kemarahan itu bisa dengan berbagai langkah. Salah satunya adalah melakukan demonstrasi, unjuk rasa. Nah, ini yang saya lihat di berbagai daerah. Ya, saya lihat hari ini di Medan, di Solo, di Purwokerto, ya di daerah-daerah yang tidak mainstream. Ya, yang mainstream kan selama ini Bandung, Yogyakarta, gitu ya, dan lain-lain. Gejayan memanggil dan lain-lain. Ini saya lihat udah hampir seluruh Indonesia. Jadi kelihatannya kemarahannya ini adalah kemarahan umum. Dan kemarahan umum ini yang disebut sebagai perasaan publik. Nah, perasaan publik ini marah dengan situasi sekarang ya, pemilu curang dan merasa dicurangin itu. Itu menurut saya yang penting untuk kita lihat situasi ke depan gitu. Iya, Mbak Siti Zuhro, ini kan kita tahu bahwa kalau kita sudah menyangkut perut begitu ya, ini harga beras yang kian hari kian mahal, dan ini memang permasalahan di Indonesia yang tak kunjung tuntas puluhan tahun ya begitu ya. Negara penghasil beras terbesar di dunia tapi seringkali mengimpor begitu, dan sekarang juga harga beras makin mahal dan langka begitu. Ini apakah ada hubungannya karena para pendemo juga tadi sebagian besar terdiri dari buruh. Apakah mereka juga akan menyuarakan, karena ini juga menyangkut gaji mereka katanya kurang memadai, ini juga terkait dengan Omnibus Law, Mbak Siti? Ya, tentu ini ya berkaitan dengan basic need ya. Jadi kebutuhan mendasar ya dari masyarakat kita, dari publik luas gitu, tentang tentu beras saja itu kan kebutuhan mendasar. Ya. Kebutuhan makan gitu. Orang Indonesia nggak mungkin gitu, sebagian besar 99% lah gitu makan beras. Ini beras ini apa yang terjadi kok mahal banget kan gitu. Kalau tidak hanya beras, mau makan dengan cabai pun cabainya mahal 150.000. Itu kan luar biasa. Jadi semua harga-harga itu tidak jamak naiknya gitu ya. Agak tidak normal gitu ya. Memang mau puasa ya. Apakah setiap puasa itu harus naik seperti ini? Kan tidak. Ini agak luar biasa. Kenaikannya itu lompatnya luar biasa. Maka ini yang akan membuat mereka ini publik luas tadi itu, masyarakat yang tidak beruntung tadi itu menjerit gitu. Maka adanya gerakan seperti ini akumulasi sebetulnya. Jadi akumulasi dari rasa kecewa, kekecewaan, ketidakpuasan, baik soal demokrasi, soal pemilu gitu ya, yang tidak dibenahi juga gitu. Mau ngadu ke siapa, disampaikan kepada yang berhak, punya otoritas juga dianggap ternyata tidak ada masalah kan gitu. Jadi bingung ini mau kemana? Ya sudah ke wakil rakyat. Nah makanya tadi itu bangsa ganda sedang menuju DPR gitu ya, Dewan Perwakilan Rakyat, yang dengan diyakini gitu ya akan bisa mendengarkan nantinya suara rakyat yang ingin gitu harga-harga itu jangan membumbung tinggi gitu kan. Sementara keuangan lemah sekali, apalagi kalau kita lihat dari laporan dari BPS itu satu contoh bahwa masyarakat yang tidak beruntung secara ekonomi, secara sosial ekonomi itu luar biasa, ininya kantongnya itu masih besar sekali, jutaan kan gitu. Lah ini yang harus dipastikan gitu, tidak boleh ada basa-basi atau gimmick ya dari penguasa, tapi bahwa ini ada penyelesaian, ada solusi terhadap permasalahan itu. Jangan sampai masalah sosial, ekonomi, kawin-mawin dengan masalah politik, masalah demokrasi. Ini yang akan menguatkan nantinya seperti yang kejadian sebelumnya gitu ya. Contoh yang paling mungkin mutakhir waktu itu adalah gerakan reformasi tahun 98 ya.
yang sudah jengah dengan adanya nepotisme, kolotisme, dan korupsi yang apalagi kalau korupsi saat ini udah menjadi bencana. Kolotisme masih ada, luar biasa dipraktekkan. Nepotisme apalagi kan gitu ya. Mbak Nah, Siti, hal-hal seperti ya ini, mohon maaf, ya, kalau ya. dari perspektif Anda sendiri ini rekomendasi apa terbaik untuk saat ini menyangkut persoalan beras? Ya, karena tadinya di-trigger oleh ketidakpuasan terhadap hasil pemilu gitu ya, yang seharusnya ini sudah diantisipasi dan diberikan solusi sesegera mungkin. Jadi tahapan-tahapan pemilu, baik itu pemilu legislatif, pemilu presidennya, ketika di tahapan-tahapan itu ada distorsi, ada pelanggaran gitu ya, ada penyimpangan, apalagi besar-besaran, itu segera mungkin diselesaikan. Tapi ini kan sudah terjadi akumulasi. Akumulasi karena pemilunya, coblosannya serentak pemilu legislatif dan pilpres itu tanggal 14. Sekarang sudah tanggal 1 Maret kan gitu. Akumulasi terjadi. Maka ketika gitu ya, hukum tidak bisa memberikan kepastian terhadap solusinya tadi itu, lalu publik mencari gitu ya, solusi tambahan yaitu melalui politik, melalui lembaga politik. Maka muncullah hak angket kan gitu. Muncullah hak angket. Ini masih ditambah demo, protes gitu kan. Dan luar biasa. Nah, kapan ini diberikan solusi? Tentu ini yang sedang ditunggu-tunggu apakah melalui jalan politik ya, yang ini akan bersentuhan langsung, bersinggungan langsung dengan tadi itu Mbak Ika ya, dan tadi menyebutkan tentang legitimasi, gitu ya. Jadi legitimasi pemerintahan ini sedang dipertaruhkan oleh adanya, gitu ya, kejadian-kejadian yang menimbulkan ketidakpuasan luas masyarakat itu. Baik, Prof. Siti, sekarang saya ke Pak Nainggolan. Pak Nainggolan, tadi Prof. Siti juga sudah sempat menyampaikan bahwa masyarakat ini sampai bingung hingga akhirnya ini memutuskan untuk cari melaporkan kondisi Indonesia saat ini adalah ke anggota parlemen. Nah, untuk teman-teman hari ini memang sudah banyak yang berunjuk rasa. Tapi kalau menurut Anda, apakah suara dari teman-teman yang berunjuk rasa pada hari ini atau tak hanya di Jakarta tapi juga di daerah lain ini akan didengar dan mungkinkah hak angket ini akan segera dilaksanakan? Ya, pertama kepentingan dari partai-partai itu sendiri ya. Baik 4 partai yang ada di paslon 03 maupun 3 partai yang ada di paslon 01 ya, so far sampai sejauh ini kan sepakat bahwa mereka akan masuk ke angket itu. Jadi kita jangan melihat itu dalam keraguan-raguan. Rakyat ini sebenarnya kan menunjukkan simpatinya pada pimpinan-pimpinan partai itu agar mereka bekerja lebih sungguh-sungguh, lebih cepat. Nah, yang kedua, kenapa tadi ada soal beras? Ya, soal beras ini kan tidak luput dari kecurigaan masyarakat bahwa ini beras itu hilang karena dipakai untuk untuk organisasi bansos. Ya, karena ketika Presiden Jokowi mengatakan di seluruh dunia ada bencana El Nino dan kemudian seluruh dunia mengalami masalah soal harga dan pasokan beras, itu dibantah oleh para ekonom bahwa di Vietnam dan di Thailand itu tidak ada kenaikan harga beras dan tidak ada kehilangan pasokan. Ini problemnya ini jangan dipisahkan antara hilangnya beras di pasaran dengan politisasi bansos yang terjadi kemarin gitu loh. Makanya siapa yang bisa memeriksa ini? Yang bisa memeriksa inilah teman-teman di DPR nanti yang mempunyai hak angket resmi konstitusi untuk menyelidiki itu. Nah, ini yang sebenarnya pentingnya kita dari masyarakat ya untuk mendorong ya teman-teman pimpinan parpol melakukan hak angket secara cepat ya, tanggal 4 atau 5 mereka berhenti reses ya udah langsung mulai aja. Baik, Pak Nainggolan, ini salah satu dari tuntutan teman-teman yang akan berunjuk rasa pada hari ini adalah juga pengusutan kecurangan pemilu, di mana ada saran dari mereka, ada usulan dari mereka untuk mengganti komisioner KPU. Apakah efektif jika kita ubah gitu, maksudnya kita ganti komisioner KPU, apakah bisa mempermudah masyarakat untuk mungkin melaksanakan pemilihan ulang ataupun
untuk pembersihan dari kecurangan pemilu itu sendiri? Ya, ini kan gini, kita ini berdemokrasi kan untuk mencari pemimpin yang legitimate, pemimpin yang dicintai rakyatnya. Kalau itu misalkan harganya harus diulang pemilu, ya harus kita lakukan. Nah, kalau pemilu ini curang disebabkan oleh Jokowi, Jokowi harus dimakjulkan. Tapi kalau Pak, curang dilakukan oleh KPU, Pak KPU-nya harus diganti. Ya, berarti Anda mendukung untuk mengganti komisioner KPU? Ya sangat dong, sangat. Cuman yang paling penting kan gini, kita berharap bahwa hasil temuan hak angket ya itu nanti bisa menunjukkan politik ini curang. Ya, yang kita kan perasaan umum nih, sekarang perasaan umum kita tahu bahwa ini curang, perasaan umum rakyat ini curang. Tapi nanti dibuktikan secara politik oleh DPR, dan kemudian DPR itu setelah angket dia akan punya kekuatan namanya hak menyatakan pendapat. Apa hak menyatakan pendapat dari DPR ini? Misalkan salah satunya adalah pemilu dilakukan ulang. Nah itu nanti ya itu akan dilakukan oleh pemerintahan siapa? Kalau pemerintah Jokowi ya itu kacau lagi. Makanya kita berharap bahwa Jokowi diganti oleh Ma'ruf Amin aja selama pemilu. Baik. Kita ke Prof Siti. Prof Siti sebenarnya untuk hak angket sendiri ini tahapannya seperti apa sih Prof? Kan ini bisa dikatakan panjang ya tahapannya. Kan belum investigasinya pasti butuh waktu ya Bu Siti ya. Iya betul. Menurut saya karena berbagai pintu gitu ya agak berat saat ini, khususnya hukum itu ya, juga siapa bilang hukum juga bisa kun fayakun, tidak bisa, lama sekali juga gitu. Jadi menurut saya memang ini urusan politik kan gitu ya, urusan politik, tidak hukum ansih kan gitu. Ada politisasi bansos, ini politik juga kan gitu ya, ada maksud dan tujuan, maka boleh juga gitu ya, hak inisiatif kan, hak angket itu hak inisiatif DPR, jadi tidak ada masalah. Hak interpelasi, hak inisiatif DPR, gunakan. Mengapa DPR tidak mau menggunakan itu? Lah untuk pembelajaran ya, maksud saya hak angket itu bisa untuk pembelajaran agar ketika kita melaksanakan pemilu yang ke-7 kali nanti selama era reformasi ini kan hitungannya udah 13 kalau sejak tahun 55, hitungannya ke-6 saat ini sampai tahun ini kalau sejak tahun 99 kan gitu. Lah ke-7 itu jangan lagi kita dihadapkan pada politisasi bansos, lalu nepotisme, terjadi yang namanya dinasti politik kan gitu. Jangan itu lagi, maka saat ini menjadi sangat relevan, menjadi sangat signifikan menghadirkan hak angket tadi itu. Gitu. Agar apa? Agar ada proses yang gamblang, terang benderang, disaksikan melalui DPR yang notabene wakil rakyat itu seperti apa. Jadi tidak hanya dirty vote saja yang kita baca. Maka nanti akan ada peragaan yang sebenarnya di mana kecurangan itu terjadi. Baik. Sayang sekali kita dibatasi oleh waktu nih, Prof Siti dan Pak Nainggolan. Terima kasih banyak atas waktunya bergabung bersama kami. Terima kasih, salam sehat. Teman-teman media semangat juga. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama, thank you. Dan pemirsa, kita akan langsung menyaksikan preskon update penyelidikan kasus perundungan di SMA Binus Serpong. Ini dia. Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 170 KUHP. Jadi total yang ditetapkan sejumlah 12 orang dengan rincian 8 orang anak berkonflik dengan hukum dan 4 orang tersangka. Untuk penerapan pasal yang pertama, tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dan atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 atas perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 76C berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Kemudian di pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 berbunyi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama
3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Yang kedua, pasal 170 KUHP berbunyi, barang siapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Yang ketiga, tindak pidana kekerasan seksual dalam kurung TPKS sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf D junto pasal 5 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Pasal ayat 4 pasal 4 ayat 2 huruf D junto pasal 5 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS berbunyi, setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya dengan ancaman hukuman paling lama 9 bulan. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin dari Ibu Diah dari Komisioner KPAI berkenan menambahkan. Yuk. Siap. Mungkin berkenan juga dari Ibu Kementerian PPPA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Kasat yang saya hormati, Ibu Lani dari KPPA, Bapak Kepala Dinas. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today bersama saya Dian Mirza dan juga Arlista. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kuningan mendalami kasus dugaan money politik yang dilakukan oleh salah satu relawan pasangan calon presiden. Iya, dan dalam pendalaman ini dilakukan menyusul beredarnya video bagi-bagi uang jelang pencoblosan pada 13 Februari silam. Ini ada sebuah video amatir yang berisikan dugaan money politik. Seorang relawan membagi-bagikan uang di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat viral dan beredar di media sosial. Bagi-bagi uang terjadi di Desa Kadatuan, Kecamatan Kuningan, Jawa Barat, malam hari jelang pencoblosan. Dalam video seorang relawan mengaku berasal dari salah satu partai beserta pemilu yang memenangkan pasangan calonnya. Atas beredarnya video tersebut, Bawaslu Kabupaten Kuningan masih mendalami kasus dugaan adanya money politik. Tiga saksi yang sedianya menjalani pemeriksaan mangkir dari jadwal. Bawaslu akan kembali melakukan pemanggilan kedua terhadap para saksi. Ini cara-cara licik ini nih. Itu saksi warga yang menerima uang, dan yang satunya yang nanti hari Jumat itu yang diduga memberikan uang. Ya pemirsa, ini melalui aksi Kamisan, para aktivis 98 dan keluarga korban ini kembali menuntut Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM. Masa juga menuntut pencabutan pangkat Jenderal Kehormatan yang diberikan kepada Prabowo Subianto. Puluhan aktivis bersama keluarga dan kerabat korban penculikan 1998 kembali menggelar aksi damai atau aksi Kamisan di seberang Istana Negara, Jakarta. Dalam unjuk rasa yang telah digelar sebanyak 807 kali ini, massa menuntut Presiden Joko Widodo menuntaskan kasus pelanggaran berat HAM dan mendesak pencabutan pangkat kehormatan yang diberikan kepada Prabowo Subianto. Massa menyebut pemberian pangkat kehormatan kepada Prabowo telah menyakiti hati keluarga korban penculikan. Mengingat Prabowo dituding terlibat dalam aksi penculikan dan pelanggaran HAM. Kebijakan Jokowi itu semakin meneguhkan politik impunitas. Pelaku pelanggaran HAM tidak diadili, bahkan menjauh dari proses hukum ketika kebijakan menaikkan pangkat kehormatan kepada pelaku penculikan. Aktivis dan keluarga korban menyatakan akan terus menggelar aksi serupa hingga pemerintah menuntaskan kasus pelanggaran berat HAM di masa lalu.
Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Bawaslu memutuskan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terbukti melakukan dugaan pelanggaran pemilu. Dugaan pelanggaran didasarkan lantaran Zulkifli Hasan tidak mengambil cuti sebagai Menteri Perdagangan pada saat kampanye di sejumlah daerah. Menimbang bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan pelapor. 2. Perbuatan terlapor mengikuti kampanye pemilu pada hari Selasa 23 Januari 2024 di lapangan DKI Sejahtera Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dan pada hari Rabu 24 Januari 2022 di Gor Anugrah, Jalan Sultan Dayeng Raja, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan kampanye pemilu yang diatur dalam pasal 281 ayat 1 dan pasal 302 ayat 2 Undang-Undang Pemilu. Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Memutuskan 1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu. 2. Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari.